upacara pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara pemakaman siap dimulai. Berjalan. Berjalan. Kang itunya oh kita suruh pacaran Pak, ditunggu lagi Pak. Pembacaan riwayat hidup Sultan Al-Majid. Jalan dulu komandan mulai. Manchester Tentara Nasional Indonesia. Komando dan Tetap Polri. Riwayat hidup Sultan. Satu Romawi. Data pokok. Demi Aditya Iskandar Esya. Pangkat Korps Energi. Mayor Infantri Anwar. 11150118039 jabatan terakhir dan kedua dari 1/22 Kopassus Kesatuan terakhir 2 Kopassus tempat tanggal lahir Cirebon 10 Maret 1993 agama Islam anak dari Bapak Iskandaruddin ibu Menyatus Lautani almarhum meninggalkan 1 orang istri 2 orang anak 2 Romawi pendidikan umum 1 SD 2 SMP 3 SMA 4 TK pendidikan militer 1 pada dasar 2 April 2015 3 Kesatian CS 4 Komandan 5 khusus perwira pelatih 6 komando 7 spesialis pendaki serbu 8 pendidikan perang besar 9 perwira sandi juga 10 Kelapa 1 3 Romawi tanda jasa yang dimiliki 1. Tanda kehormatan Veteran Perdamaian Republik Indonesia 2. Satya Lencana Wiradana 3. Satya Lencana Satria Yuda 4. Satya Lencana Dharma Nusa 5. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun 6. Satya Lencana Santi Dharma 4 Romawi jabatan yang pernah diikuti 1. Pama Kusumi 2. Dan 3 P2 dan 1 yang 14 Kopassus 3 dan 2 P2 dan 3 yang 11 Kopassus 4 Wadah P1 dan 1 yang 22 Kopassus 5 Pamilok dan 1 yang 22 Kopassus 6 Pati Pers yang 22 Kopassus 7 Pati Op yang 22 Kopassus 8 dan 2 dan 1 yang 22 Kopassus 5 Romawi gugur dalam rangka Satgas Konga 23 RID pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 10.45 lokal time di Libanon atau 15.45 waktu Indonesia Barat. Bandung 5 April 2026 atas nama Komandan Kogasar II Bandung Kepala Staf Wisnu Hermawan Marskal Pertama TNI selesai. Pembacaan apel bersama oleh Inspektur Upacara. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia atas nama negara, bangsa dan tentara nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan untuk saudara Ibu Pertiwi Iwaraga dan Jasa almarhum nama Jumni Aditya Iskandar SPH Angkat Mayor Infantri Anumesta
Selatan dan tim 201 222 Kopassus. Kesatuan Dua Kopassus putra dari Bapak Iskandar Bin yang telah gugur demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 10.45 waktu Libanon atau 1945 WIB di Libanon. Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Pasukan 01. Persiapan penurunan jenazah. Maju! Jalan! Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Pundak kiri, menyerah, gerak. Kencang, kanan, gerak. Tegak, gerak. Tegak, menyerah, gerak. Rebut salvo, sikap salvo ke atas. Sikap, salvo, ke atas. Gerak. Para penamping meletakkan bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada jenazah, Komandan. hormat, senjata. Hadirin silakan duduk kembali. Rebut salvo meninggalkan tempat. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Cepat, menyerah. Gerak. Belok kiri, maju. Jalan. Pendamping dimohon melipat bendera merah putih dan memberikan penghormatan kepada almarhum.
Hak. Teruskan. Lurus. Kepada jenazah. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Maju. Jalan. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Inspektur Upacara. Hadapan. Dan izin dah. Bentar lagi dan ambil tangannya gitu. Pak, Komandan. Pak, izin Komandan. Izin dah kenapa? 2119 09 36 90 500. Jabatan terakhir Bintara Kesehatan Kodam 9 Udayana yang telah meninggal demi kepentingan keluhuran negara dan bangsa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 di Libanon karena gugur dalam tugas perdamaian dunia. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Magelang, 5 April 2026. Inspektur Upacara Tandio Budi R, Jenderal TNI. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Penimbunan liang lahat dilakukan Persiapan oleh petugas penurunan peti jenazah ke liang lahat. Pengawal kehormatan merentangkan bendera merah putih. Sikap salvo atas. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum Serka Numerta Muhammad Nur Ikhwan, hormat senjata. Tegak senjata. Bendera merah putih dilipat.
Pengusung dan regu salvo kembali ke tempat. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Depan, senjata. Gerak. Maju. Kanan. Berhenti. Gerak. Gerak. Senjata. Gerak. Balik. Kanan. Gerak. Tabur bunga oleh perwakilan keluarga. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Inspektur Upacara. Penimbunan liang lahat secara simbolis oleh perwakilan keluarga. Kenapa, Pak?
keluarga itu. Karena itu dalam rangka tugas ini dianugerahi kenaikan jabatan sehingga disebutkan beserta Anumerta Muhammad Nur Ikhwan. Ya, dan untuk cukup panjang sehingga pada akhirnya jenazah Penimbunan liang lahat oleh petugas makam. Jakarta dan kemudian dibawa ke kita turun ke Ansikro dan kemudian dibawa ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang sementara demikian baik yang mulia. Jangan tadi saya karena sebelumnya pada wawancara kepada pihak keluarga maupun juga dari pihak keluarga Tamal dari TNI sendiri, memang karena memang semuanya masih berdoa untuk proses pemakaman ini dan juga keluarga juga ini mengingat bahwa pemakaman ini sendiri dilakukan secara militer dan kemudian juga Muhammad Nur Ikhwan ini meninggal sebagai seorang pahlawan sehingga memang untuk seluruh kepengurusan ini diserahkan pada pihak militer, tepatnya ini adalah penyelenggaranya dari Kodim 27 Kodim Magelang. Johan. عافه واعف عنه واكرم نزوله وواسم أدخاله وتقبل حسناته واغفر سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ya pemirsa, ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur di Lebanon, yakni diantaranya almarhum Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar yang telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Di sebelah kiri atas pemirsa layar televisi Anda. Kemudian prajurit kedua yakni Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan yang saat ini tengah dalam prosesi penimbunan tanah pemirsa di Taman Makam Pahlawan Giridhara Moloyo 2 Magelang, Jawa Tengah. Kemudian terakhir di sebelah kiri bawah layar Anda pemirsa di Taman Makam Giripeni, Kulon Progo, yakni Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Di mana ketiganya pemirsa adalah prajurit TNI yang gugur dan bergabung dalam UNIFIL. Bahkan sebelumnya pemirsa, penerbangan ke Indonesia, UNIFIL telah menyelenggarakan upacara memorial service sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada 3 prajurit dan tawakal serta diberikan kekuatan iman ya Allah dalam menerima musibah ini. 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL ini pemirsa dilaporkan gugur saat menjalankan tugas di wilayah Lebanon Selatan yang memang menjadi area rawan konflik. Di mana ketika itu situasi memanas di wilayah tugas, terjadi ketegangan antara pihak bersenjata di perbatasan Lebanon Israel yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Wilayah penugasan pasukan UNIFIL ini pemirsa berada di zona yang kerap terdampak tembakan artileri dan juga serangan lintas batas. Diketahui saat kejadian 3 prajurit TNI yang gugur sedang bertugas di tengah menjaga tugas rutin sebagai pasukan penjaga perdamaian seperti patroli ataupun berada di pos pengamatan. Tugas utama mereka adalah memantau situasi keamanan saat itu dan memastikan tidak terjadi eskalasi konflik. Namun pemirsa, insiden terjadi ketika area tempat prajurit berada terdampak serangan yang diduga berasal dari eskalasi konflik yang sedang berlangsung saat itu.
Serangan ini pun menyebabkan korban di pihak pasukan perdamaian termasuk prajurit atau 3 prajurit TNI. Setelah insiden dilakukan evakuasi tim Unifil dan pihak terkait menuju fasilitas medis terdekat. Namun kondisi korban sempat ditangani secara darurat. Hingga akhirnya 3 prajurit TNI, Zulmis Aditya Iskandar, Muhammad Nur Ihwan, dan Farizal Ramadan akhirnya dinyatakan gugur dalam tugas. Ya, pemirsa, kawasan Lebanon Selatan memang sudah sejak lama menjadi wilayah konflik antara Lebanon dan juga Israel. Untuk meredam konflik ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk misi penjaga perdamaian yang dinamakan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada tahun 1978. UNIFIL saat itu, pemirsa, dan hingga saat ini bertugas untuk mengawasi penghentian permusuhan, mendukung stabilitas keamanan di Lebanon Selatan, hingga membantu pemerintah Lebanon mengontrol wilayahnya. Dan awal keterlibatan Indonesia atau TNI, di mana Indonesia mulai mengirimkan pasukan TNI ke UNIFIL pada tahun 2006. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Di mana keputusan ini diambil setelah meningkatnya konflik besar antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon yang dikenal sebagai Perang Lebanon di tahun 2006. Ya, pemirsa, keikutsertaan Indonesia dalam UNIFIL ini, di mana keterlibatan TNI ini didasari oleh amanat konstitusi Indonesia untuk ikut menjaga perdamaian dunia. TNI juga mendasari komitmennya aktif dalam misi PBB. Dan ini menjadi pengalaman panjang Indonesia dalam misi penjaga perdamaian internasional. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Dan bahkan, pemirsa, sejak tahun 2006 hingga sekarang, TNI pun secara rutin melakukan rotasi pasukan di Lebanon. Bahkan dalam kancah internasional, pasukan Indonesia ini dikenal cukup aktif dalam menjaga stabilitas wilayah dan juga membangun hubungan baik dengan warga lokal. Tidak hanya penghormatan dari negara, pemirsa, untuk prajurit 3 TNI yang gugur, pemirsa. Bahkan sebelum diterbangkan ke Indonesia, UNIFIL juga menyegarkan upacara memorial service sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada 3 prajurit. Dan izin dan. Ketiganya dianugerahi medali kehormatan PBB dan juga Angkatan Bersenjata Lebanon secara anumerta. Dan sebagai penghormatan tambahan, pemirsa, dari Lebanon pun juga memberikan simbolis
Inisial PBB pada peti jenazah serta menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada seluruh kontingen Indonesia yang hadir saat itu. Ya pemirsa, di layar televisi Anda pemirsa, ini adalah kondisi terkini di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung dan juga Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang. Di mana jenazah Zulmi Aditya Iskandar telah dimakamkan, begitu juga dengan Muhammad Nur Ikhwan. Ya pemirsa, penghormatan jenazah tengah berlangsung saat ini di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Menteri Pertahanan juga memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Kita beralih pemirsa ke Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo 2 di Magelang, Jawa Tengah. Prosesi doa juga tengah berlangsung di sana. Mendoakan gugurnya Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan. Di mana Wakil Panglima TNI Tando Budi Revita hadir bersama dengan Pangdam 9 Udayana Pik Budianto. Muhammad Nur Ikhwan ini meninggalkan seorang istri pemirsa dan anak perempuan yang baru berusia 7 bulan. Sementara di visual kiri layar televisi Anda pemirsa adalah Taman Makam Cikutra, Bandung, di mana keluarga dari almarhum Mayor Zulmi Aditya Iskandar juga memberikan penghormatan terakhir dan perpisahan kepada almarhum, di mana almarhum berusia 33 tahun ini meninggalkan seorang istri dan juga 2 anak berusia 5 dan 1 tahun. Baik dari Zulmi Aditya dan juga Nur Ikhwan memang dikenal sosok yang sangat baik pemirsa dan juga saleh. Dan sosok sangat membanggakan untuk keluarga. Bahkan pemirsa, untuk Nur Ikhwan ini sendiri meninggalkan seorang putri yang baru berusia 7 bulan. Bahkan ketika ia berangkat ke Lebanon, sang istri pun tengah hamil 4 bulan dan melahirkan di bulan Agustus 2025 lalu. Diketahui almarhum Ikhwan ini baru sempat bertemu dengan sang buah hati berusia 7 bulan ini selama 2 minggu.
Dan dikabarkan almarhum Ikhwan juga terakhir kali berkomunikasi dengan pihak keluarga sehari sebelum insiden ledakan yang merenggut nyawanya. Bahkan keluarga juga mendapatkan informasi bahwa dari Ikhwan sendiri ada insiden ledakan yang terjadi. Kemudian pada Selasa kemarin pemirsa, keluarga pun menerima kabar bahwa Ikhwan telah gugur dalam tugasnya.